Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Risa dari kelas PTN 01 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu psikologi pendidikan bab keduanya tentang gejala jiwa dan keberagaman individu. Yang pertama, kita akan bahas yaitu gejala jiwa. Gejala jiwa terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu pengamatan. Pengamatan merupakan usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai diri sendiri maupun dunia sekitar di mana dia berada, dengan cara melihatnya, mendengarnya, membaunya, merabanya, atau mengecapnya. Cara-cara mengenal objek tersebut disebut dengan mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu merupakan modalitas pengamatan. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan juga sering disebut sebagai bayangan. Dalam proses pengamatan, terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang. Ternyata, gambaran sebagai hasil proses pengamatan tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai. Manusia mempunyai kemampuan lain di samping kemampuan untuk mengadakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan atau menanggap kembali hal-hal yang telah diamati itu. Bisa kita lihat di atas dan di sini ada tabel yang membedakan antara pengamatan dan tanggapan. Yang pertama itu kalau pengamatan, cara tersedianya objek disebut presentasi. Sedangkan tanggapan, cara tersedianya objek disebut representasi. Yang kedua, objek yang sungguhnya ada. Terus kalau tanggapan, objek yang sesungguhnya tidak ada. Pengamatan, objek ada bagi setiap orang. Sedangkan tanggapan, objek hanya ada pada dan bagi subjek yang menganggap. Yang perbedaan yang terakhir yaitu pengamatan terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, sedangkan tanggapan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Terus yang ketiga, fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Selanjutnya itu perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemusat atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok objek. Jika individu sedang memperhatikan pelajaran yang diterangkan guru, berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada pelajaran tersebut. Yang kelima, ingatan. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia mampu menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah pernah dialaminya. Walaupun begitu, tidak semua pernah dialami oleh manusia akan dapat timbul kembali. Dengan kata lain, kadang-kadang terdapat hal yang tidak dapat diingat kembali. Selanjutnya itu berpikir. Berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks atau proses-proses mental seperti penilaian, abstrak, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Berpikir membutuhkan kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan benda dan peristiwa secara fisik tidak ada. Yang selanjutnya itu inteligensi. Inteligensi juga sering disebut kecerdasan. Setelah inteligensi berasal dari kata lain yaitu intelliger, yang berarti menghubungkan atau menentukan satu sama lain. Definisi inteligensi sendiri cukup beragam. Salah satunya yaitu yang dinyatakan oleh Stein yang menyebutkan bahwa inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Yang bagian B, keberagaman individu. Keberagaman individu, faktor-faktor apakah yang menentukan perbedaan belajar dan pembelajaran siswa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dari debat psikologi klasik yang sukar terjawab hingga kini. Debat yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai dalam sejarah psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada pandangan kaum hereditarian. Kaum hereditarian berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gena-gena yang dibawa dari satu generasi ke generasi lainnya.
Perilaku manusia termasuk kemampuan, bakat, presentasi, belajarnya ditentukan 23 sebagian besar, bahkan seluruhnya oleh gena-gena ini. Lingkungan amat kecil peranannya, lingkungan itu amat kecil peranannya, dan gena-gena itu adalah objek studi ilmu genetika. Terus selanjutnya, pandangan kaum environmentalis. Pandangan environmentalis didasarkan pada paham yang dikemukakan oleh filosofis Inggris John Locke pada tahun 1691, bahwa pada awalnya jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalamanlah yang membentuk dan mengukirnya. Bayi adalah segumpal tanah yang bersih seperti lilin, yang dapat dicetak, dibentuk, dan diukir oleh seniman utamanya, yaitu lingkungan. Yang ketiga, bukti-bukti dari hasil penelitian. Perbedaan-perbedaan IQ anak adalah fungsi, dan perbedaan-perbedaan dalam faktor hereditas adalah lingkungan. Banyak penelitian dilakukan para ahli dalam hal ini, terutama terhadap pasangan kembar. Dengan menggunakan statistik korelasi itu adalah hubungan antara IQ anak cenderung mengikuti kesamaan-kesamaan dalam faktor genetik dan lingkungan. Yang keempat, pandangan kaum modern. Menurut pandangan modern, perilaku manusia, khususnya perilaku pelajar, bukanlah hasil dari penyebab tunggal, tetapi adalah hasil multi penyebab. Perilaku manusia, termasuk perilaku pelajar, adalah hasil berinteraksinya faktor-faktor hereditas, lingkungan, dan waktu. Dengan demikian, terjadi proses saling mempengaruhi. Hereditas berinteraksi dengan lingkungan dan waktu. Sebaliknya, lingkungan berinteraksi dengan hereditas dan waktu. Juga waktu yang berinteraksi dengan hereditas dan lingkungan. Yang kelima, guru memerlukan wawasan yang luas. Guru sangat perlu mengetahui isu, konflik atau natur dan nurtur ini. Mengapa? Tujuan dan peranan guru adalah mendidik siswa sebagaimana adanya pengetahuan tentang kontroversi natur dan nurtur ini diperlukan untuk membuka dan memperluas wawasan sebagai seorang guru yang profesional. Pekerjaan pembelajaran dapat dilakukan lebih fleksibel. Selanjutnya itu psikologi kepribadian sehat. Ahli-ahli psikologi semakin kritis terhadap tradisi-tradisi ini karena mereka percaya bahwa behaviorisme dan psikoanalisis memberikan pandangan yang terbatas tentang kodrat manusia, mengabaikan puncak-puncak yang akan didaki oleh orang yang punya potensi. Baik behaviorisme maupun psikoanalisis tidak berbicara tentang potensi kita untuk tumbuh, keinginan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih banyak daripada yang ada, sehingga pandangan ini memberikan suatu gambaran yang pesimistik tentang kodrat manusia. Suatu gambaran psikologi pertumbuhan tentang kodrat manusia adalah optimistis dan penuh harapan. Ahli-ahli psikologi semakin kritis terhadap tradisi-tradisi ini karena mereka percaya bahwa behaviorisme dan psikoanalisis memberikan pandangan yang terbatas tentang kodrat manusia, mengabaikan puncak-puncak yang ada yang akan didaki oleh orang yang mempunyai potensi. Baik behaviorisme maupun psikoanalisis tidak berbicara tentang potensi kita untuk tumbuh, keinginan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih banyak daripada yang ada, sehingga pandangan ini memberikan suatu gambaran yang pesimistik tentang kodrat manusia. Sedangkan gambaran psikologi pertumbuhan tentang kodrat manusia adalah optimistis dengan penuh harapan. Selanjutnya itu orang yang matang atau model Alport. Alport merupakan seorang dari ahli-ahli psikologi yang pertama di Amerika yang memusatkan perhatian pada kepribadian yang sehat daripada kepribadian neurotis. Alport lebih optimis tentang kodrat manusia daripada Freud untuk memperhatikan suatu keharuan yang luar biasa terhadap manusia dan sifat-sifatnya yang bersumber pada masa kanak-kanaknya. Pandangan orang yang sehat adalah ke depan, kepada peristiwa kontemporer dan peristiwa-peristiwa yang akan datang, sehingga membentuk banyak kebebasan dalam memilih dan bertindak. Manusia yang sehat memilih kebutuhan terus-menerus akan variasi, akan sensasi dan tantangan baru. Mereka tidak suka dalam hal yang rutin, sehingga selalu berusaha mencari pengalaman baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.